Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Tony selaku dosen pengampu mata pelajaran Ekonomi Mikro. Baik, di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan materi-materi dari makalah-makalah yang sudah saya juga kelompok saya kerjakan di beberapa pekan yang lalu. Nah, yang berjudul tentang bidang studi ilmu ekonomi. Mengapa ilmu ekonomi itu penting? Jadi, ilmu ekonomi ini adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang sangat luas liputannya. Ilmu ekonomi juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari segala tingkah laku manusia yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Selain itu, ilmu ekonomi juga diartikan sebagai usaha dalam membuat alternatif barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang tidak terbatas. Dengan ilmu ekonomi, maka kita bisa memprediksi tindakan-tindakan manusia di masa depan. Prediksi tersebut bisa kita gunakan untuk merencanakan bisnis atau usaha, menentukan harga, membuat kebijakan pemasaran, serta kebijakan kesejahteraan masyarakat sampai merumuskan kebijakan sumber daya manusia. Nah, ilmu ekonomi ini juga berkaitan dengan perekonomian negara. Kenapa? Karena segala aturan atau tata cara dalam berekonomi itu juga ada dalam perindustrian dan perdagangan, termasuk dalam pembahasan ilmu ekonomi. Makanya, ilmu ekonomi tidak jauh-jauh dari perekonomian negara, seperti mengendalikan anggaran belanja negara, mengendalikan besaran pajak, dan sebagainya. Sedangkan secara etimologinya, ilmu ekonomi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata oikos atau oiku dan nomos yang berarti peraturan rumah tangga. Berdasarkan pengertian tersebut, ekonomi adalah segala hal yang berhubungan dengan rumah tangga. Nah, adapun juga sementara itu ilmu ekonomi menurut para ahli adalah sebagai berikut. Saya mengambil contoh ilmu ekonomi oleh Adam Smith yang mengatakan atau menjelaskan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam upaya mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya ada masalah pokok perekonomian. Apa saja sih masalah-masalah pokok perekonomian ini? Di sini saya membahas 3 saja, yaitu adalah masalah kelangkaan. Nah, jumlah faktor pemenuh kebutuhan tidak sebanding dengan permintaan. Ada juga kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat, keinginan masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa. Nah, yang terakhir ada keterbatasan kemampuan memproduksi. Kemampuan memproduksinya lebih rendah, tapi permintaannya ini sangat tinggi. Lalu ada juga teori-teori terkait dengan materi. Nah, ada asumsi, pemisalan caterpillar paribus, hipotesa, rumusan yang menyatakan hubungan antar variabel, juga membuat ramalan atau diprediksi keadaan yang terjadi. Selanjutnya, sistem ekonomi. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Intinya, masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Nah, selanjutnya ada teori analis produksi. Di dalam teori ekonomi, di dalam menganalisis mengenai produksi, selalu dimisalkan bahwa 3 faktor produksi yang belakangan dinyatakan, itu ada tanah, modal, dan keahlian keusahawan, adalah tetap jumlahnya. Juga ada biaya produksi. Untuk biaya produksi sendiri telah menjadi perhatian semua perusahaan. Kenapa? Karena berhubungan erat sekali dengan kelancaran produksi.
Nah, ada juga jenis-jenis analisis ekonomi, yaitu ada ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ekonomi terapan. Nah, tujuan utama dari kebijakan ekonomi. Nah, tujuan dalam kebijakan ekonomi itu ada apa aja sih? Saya mengambil 3. Itu ada mencapai pertumbuhan, ekonomi yang cepat, menciptakan kestabilan harga, serta mengurangi pengangguran. Nah, ada mikroekonomi juga makroekonomi. Apa sih mikroekonomi? Mikroekonomi itu bisa diartikan ilmu ekonomi kecil. Nah, ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Bahasan pokok mikroekonomi ini adalah bagaimana memanfaatkan faktor-faktor produksi secara efisien agar kemakmuran masyarakat dimaksimumkan. Ada juga teori makroekonomi atau ilmu ekonomi besar. Nah, apa sih itu ilmu ekonomi besar sendiri? Ilmu ekonomi besar itu adalah suatu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai keseluruhan kegiatan perekonomian. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari bidang studi ilmu ekonomi. Nah, jadi saya sudah menyimpulkan kesimpulan dari bidang studi ilmu ekonomi itu adalah ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku individu dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa uang, menggunakan sumber-sumber yang terbatas dengan cara atau alternatif terbaik untuk menghasilkan barang dan jasa. Ilmu ekonomi juga mempelajari pendapatan individu, perusahaan, hingga negara dan harga saham hingga ketidakseimbangan ekonominya. Dengan mempelajari ilmu ekonomi, maka akan membantu seseorang dalam memahami bagaimana perilaku ekonomi masyarakat tertentu, memberi masukan dalam pengembalian keputusan, serta memberi pengertian pada potensi dan keterbatasan kebijakan ekonomi yang diambil hingga meningkatkan kepekaan manusia pada berbagai masalah ekonomi dan global. Baik, demikian pemaparan materi presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih.